Ya, baik rekan-rekan, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul menampilkan data OCIL di serial monitor, di mana di video ini saya sudah menunjukkan bagaimana data OCIL Nano dan OCIL Mega dapat kita tampilkan di serial monitor secara berkala, periodik, dan hanya ketika ada perubahan data serta ketika dipicu oleh tombol. Ya, setelah kita bisa menampilkan data OCIL di serial monitor agar bisa sesuai dengan gambar ilustrasi ini, maka seharusnya serial monitor tidak hanya menampilkan data, tetapi bisa juga memasukkan atau mengirimkan data ke OCIL ya melalui Arduino Nano sebagai master. Karena tanda panahnya ini saya gambar bolak-balik ya, jadi untuk itu seharusnya kita tidak hanya menampilkan data di serial monitor, tetapi kita juga bisa memasukkan atau mengirimkan data dari serial monitor ke OCIL Nano, ke OCIL Mega, atau ke alat perangkat yang lain. Ya, sebelum membahas bagaimana cara memasukkan atau mengirimkan data dari serial monitor itu, kembali saya memberikan penjelasan mengapa perlu berkawan ya, mengapa OCIL perlu kita tambah perangkat. Jadi di sini saya menuliskan agar OCIL bisa berfungsi lebih banyak ya, karena setiap alat yang kita gabungkan dengan OCIL memiliki fungsi dan kelebihan yang berbeda sehingga masing-masing bisa saling melengkapi, dan juga agar kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih bervariasi, di mana di sini integrasi menjadi kata kunci dalam menambahkan perangkat ini ya. Itu intinya. Yang mungkin masih ada hal-hal yang belum jelas, kita lihat dulu bagaimana penerapan dari gambaran ilustrasi ini ya. Teman-teman bisa lihat di blog yang sudah saya tulis ini di bermain OCIL DKK ya. Silahkan membuka bagian kirim terima serial ini. Di sini saya menunjukkan ada 6 hal yang bisa kita buat, yaitu meminta membaca data coil OCIL dari serial monitor, meminta membaca data input discrete OCIL dari serial monitor, kemudian meminta data input register OCIL dari serial monitor, kemudian meminta data holding register OCIL dari serial monitor, kemudian kita bisa mengubah data coil OCIL dari serial monitor, dan terakhir kita bisa mengubah data holding register OCIL dari serial monitor. Keenam hal ini akan kita lakukan dan saya akan tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Untuk bisa melakukan keenam hal di atas ya, kita perlu mengetahui ini format permintaan data di Modbus ya. Protokol Modbus menerapkan format dalam bentuk urutan data seperti ini ya. Ada nomor pertama adalah nomor ID slave, kita harus tuliskan dengan angka, diikuti dengan kode fungsinya, kemudian diikuti dengan alamat awal data yang akan diambil atau dibaca atau ditulis, kemudian diikuti dengan jumlah data yang mau dibaca atau nilai data yang akan dituliskan. Kode fungsinya seperti ini, ada tabelnya. Dari 1 sampai 4 itu untuk membaca data, kemudian dari angka 5 sampai 16 itu untuk menulis data. Pada video ini saya akan membahas kode fungsi 5 dan 6 saja untuk menulis sebuah data, sedangkan untuk menulis banyak data itu belum saya masukkan dalam video kali ini ya. Untuk video selanjutnya saya akan tambahkan. Untuk bisa menerapkan dan menunjukkan aplikasi kirim dan terima serial ini, saya menggunakan bantuan software simulator Proteus dengan rangkaian seperti ini. Teman-teman bisa mendownload gambar rangkaian file Proteus ini di bagian bawah dari materi ini. Silahkan untuk di-download. Di sini saya tunjukkan ada, ini saya klik dulu ya, ini saya perbesar. Jadi di sini ada Arduino Nano sebagai master, kemudian ada OCIL Nano sebagai slave 1, kemudian ada OCIL Mega sebagai slave 2. Ketiga perangkat ini terhubung secara RS485 menggunakan MAX 485. Kemudian di sini saya menambahkan input output digital untuk OCIL Nano sebanyak 8. Jadi input tombol 8 dan output LED 8, sedangkan untuk OCIL Mega ada 16 input tombol dan ada 16 output LED. Kemudian di sini kita menambahkan juga potensio, 2 buah potensio untuk OCIL Nano sebagai input analog dan 2 buah potensio sebagai input analog OCIL Mega. Berikutnya ada output PWM. Untuk OCIL Nano itu hanya 1 PWM di kaki R7, sedangkan untuk OCIL Mega ada 2 PWM. Karena label namanya tidak boleh sama, maka ini saya sengaja
sengaja mengganti namanya tidak lagi R7 tetapi V7. Sebenarnya ini adalah R7, tapi karena masalah label nama yang tidak boleh sama, maka terpaksa kita ganti dengan label yang lain, yaitu V7 untuk PWM pertama di Otsil, dan PWM kedua itu adalah U8 ya. Harusnya ini adalah R8 ya, tetapi terpaksa harus kita ganti namanya. Begitu juga untuk yang label input digital itu harusnya S, tetapi di sini saya ganti T supaya tidak kesalahan nama, karena nama yang sama itu berarti satu titik ya, satu jalur, maka kita harus ganti namanya, tidak boleh S tetapi kita ganti dengan T. Kalau U ini harusnya R ya, tetapi saya ganti menjadi U supaya tidak bertabrakan dengan label R yang dimiliki oleh Otsil Nano. Oke, ini gambaran rangkaiannya, dan di sini ada serial monitor komputer yang nanti kita gunakan untuk menampilkan data sekaligus mengirimkan data ke Otsil Nano dan Otsil Mega. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini rangkaiannya seperti ini yang akan kita gunakan untuk penerapan aplikasi kirim dan terima data Otsil dari serial monitor ya. Berikutnya ini kita harus menerapkan program ya. Jadi di sini saya menuliskan contoh program karena banyak alternatif program yang bisa dibuat untuk melakukan hal ini ya. Silahkan untuk memodifikasi program ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, ini adalah contoh program ladder diagram di Otsil Nano. Saya menggunakan variabel S, variabel B, dan variabel R. Variabel S ini adalah input digital yang masuk dalam kategori input discrete, sedangkan variabel B ini coil ya, dan sama dengan variabel R yang juga coil, hanya saja kalau R ini hanya bisa dibaca, tapi kalau variabel B ini kita bisa melakukan tulis dan baca ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di halaman serial monitor ini tentang variabel ya. Di sini ini notasi variabel. Jadi kalau variabel yang ada di Otsil itu sebenarnya tidak hanya 5, ada banyak, tetapi yang terpetakan ke dalam memori Modbus itu hanya 5 ini, dimana untuk S itu masuk ke input discrete, kalau R ini termasuk dalam coil tapi ini hanya bisa dibaca ya, tidak bisa ditulis, sedangkan variabel A ini input register, ini hanya bisa dibaca saja. Kemudian untuk variabel B ini masuk dalam coil, ini bisa dibaca dan ditulis, sedangkan I ini juga adalah memori analog, ini holding register, ini bisa dibaca dan ditulis. Jadi yang bisa dibaca dan ditulis hanya dua variabel ini, yaitu variabel B dan I, sedangkan variabel switch S ya, variabel relay atau R, dan variabel analog ini hanya bisa dibaca ya, read only. Oke, kembali ke bagian program ladder diagram Otsil Nano. Jadi di sini kita bisa menulis data untuk menyalakan R1 baik dengan penekanan tombol atau dari data yang dituliskan melalui serial monitor ke alamat B1 untuk menyalakan delay R1 ya. B1 menyalakan R1, B2 bisa menyalakan R2, B3 menyalakan R3, B4 menyalakan R4, B5 menyalakan R5, B6 menyalakan R6, B7 dan atau S7 ya, S7 atau B7 menyalakan R7, S8 atau B8 menyalakan R8. Alamat B ini dimulai dari 128 ya, teman-teman bisa lihat ini. Jadi kalau relay itu dimulai dari alamat 0 ya, dari R1 sampai R128 ini alamat indeksnya 0 sampai 127, sedangkan untuk B itu alamatnya mulai dari 128 ya, 128 sampai 255 untuk variabel B.1 sampai B1.28. Oke, kita lanjutkan untuk program ladder diagram Otsil Nano ya, seperti ini. Terakhir kita tambahkan analog untuk bisa membaca data input register, dan kita tambahkan set PWM untuk menulis data ke holding register ya. Kita menggunakan satu PWM, satu jalur untuk Otsil Nano. Sedangkan untuk Otsil Mega sama, hanya ini bedanya tidak lagi 8 data untuk input output digital tetapi sampai 16 ya. Jadi di sini S16 atau B16 bisa digunakan untuk menyalakan R16. Di sini ada pembacaan analog juga sama seperti di Otsil Nano, dan di sini untuk pengaturan PWM-nya ada dua, jalur 1 dan jalur 2 ya. Jadi dua PWM bisa kita gunakan untuk nanti bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan motor di sini ya. Jadi ini untuk output PWM kita gunakan untuk mengatur kecepatan dua motor, sedangkan untuk yang Otsil Nano itu hanya mengatur satu kecepatan motor. Kita lanjutkan.
tampilkan ini untuk program Arduino Nano sebagai master. Di sini ada fungsi untuk menghasilkan nilai data ya. Jadi dari data yang kita masukkan ke serial monitor, kita ingin memisahkan data mengikuti format yang ada di atas ini. Jadi format datanya membutuhkan 4 kategori, yaitu nomor ID slave untuk angka pertama, kemudian kode fungsi untuk angka kedua, berikutnya alamat awal data untuk angka ketiga, dan jumlah data itu untuk angka keempat. Setiap angka ini kita pisahkan dengan tanda koma untuk memparsing istilahnya ya, untuk memisahkan antara satu angka dengan angka berikutnya. Kita menggunakan fungsi get value ini ya, ini untuk memisahkan data. Setelah bisa memisahkan data, baru kita masukkan dalam kode fungsi yang ada di sini. Jadi setelah bisa memisahkan data, kemudian kita masukkan ke dalam variabel string D1, string D2, string D3, string D4 ya. Ini masih bentuknya masih teks. Supaya bisa kita masukkan ke dalam kode pembacaan dan penulisan, kita butuh string teks ini menjadi integer. Caranya dengan menambahkan fungsi toIn ya. ToIn ini untuk mengubah dari string menjadi integer. Setelah kita bisa menambahkan setiap angka yang kita peroleh ke fungsi pembacaan ini, maka di sini dilakukan pengiriman data ya. Jadi di sini protokol Modbus dijalankan dengan menuliskan mb.slave dan diikuti dengan Modbus task rutinnya dijalankan. Setelah itu akan ada respon dari slave. Respon slave diterima dengan menampilkan nilai yang dimasukkan dalam setiap register yang dikirimkan ya. Jadi di sini coil ini akan nanti terisi kalau kita melakukan perintah pembacaan data coil ya. Berikutnya kalau input discrete yang kita perintahkan untuk dibaca, nanti variabel idis ini akan terisi dengan data input discrete ya. Berikutnya juga untuk pembacaan data register di holding register kita bisa dapatkan di sini. Jadi di sini saya buat menggunakan case ya, karena mengikuti kode fungsinya itu 1 sampai 4, membaca coil, membaca input discrete, membaca input register, membaca holding register. Sedangkan case 5 dan 6 ini untuk penulisan ya, penulisan coil dan penulisan holding register. Setelah itu dilanjutkan dengan task rutin dari Modbus. Kemudian di sini setelah task rutin berjalan, nanti akan ada data yang diisikan dan data itu kita tampilkan di serial monitor. Jadi di sini serial monitor menampilkan data yang diterima. Sedangkan kalau perintahnya penulisan, maka nanti data ini diambilkan dari permintaan data lagi gitu ya. Jadi kalau penulisan data sebenarnya tidak mengirimkan respon ke serial monitor, tapi supaya ada data yang dikirimkan ke serial monitor, ini saya tambahkan lagi perintah untuk membaca data lagi ya. Oke, supaya teman-teman tidak bingung, ini langsung saja kita jalankan. Jadi untuk penerapan programnya bagaimana, ini kita bisa langsung download file programnya. Jadi ini file programnya bisa teman-teman klik di sini, kemudian silahkan di download. Ini kita download. Kalau sudah kita ekstrak, di sini ada di download, kita ekstrak. Kemudian silahkan dijalankan di folder simulasi ya. Silahkan diklik 2 kali. Ya, seperti ini ya. Jadi rangkaiannya sudah ada dan setiap komponen ini sudah saya isi dengan file hex ya. Jadi teman-teman silahkan bisa langsung menjalankan ya. Ini juga sudah ada file hexnya. Ya, kita jalankan simulasi dengan menekan tombol run. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat semua posisi tombol dalam kondisi off, baik di Ocil Nano maupun di Ocil Mega. Di sini terlihat R7 menyala dan U8 menyala karena ini terkait dengan kondisi PWM yang aktif ya. Jadi R7 ini adalah kaki untuk output BBM Ocil Nano dan U8 ini untuk kaki output BBM di Ocil Mega. Untuk bisa menjalankan simulasi, di sini kita harus menunggu tulisan silahkan ketik data ini muncul karena memerlukan proses untuk menyiapkan Modbus. Jadi teman-teman silahkan menunggu tulisan ini muncul. Setelah tulisan ini muncul, jangan lupa untuk mengklik kanan pada jendela virtual terminal ini, kemudian diberi centang pada echo typed karakter ini. Ya, ini kalau tidak dicentang maka kita tidak bisa menampilkan tulisan yang kita ketik di sini. Kalau ini sudah dicentang maka kita bisa menuliskan data di sini. Untuk datanya kita bisa melihat ini ya, ini sudah saya tuliskan juga di halaman blog saya. Untuk bisa membaca coil di slave 1 kita mengetikkan 1,1,0,8 ya. 1 ini adalah slave ID, 1 yang kedua ini adalah kode fungsi, 0 ini adalah alamat awal, 8 ini adalah jumlah bit data yang dibaca ya. Begitu juga untuk slave 2, ini adalah
adalah nomor ID slave, ini adalah kode fungsi, dan yang ini adalah alamat awal, dan yang terakhir 16 ini adalah jumlah datanya. Ya, kita ketik, kita posisikan dulu tombolnya. Ini saya mau membuat datanya 101011010, maka ini saya klik 101011010 ya. Kita baca datanya, kita ketik 1,1,0,8. Kita enter, maka menghasilkan 101011010. Berikutnya kalau saya menekan semua tombol, kita bisa melihat hasilnya. Di sini saya ketikkan kembali 1,1,0,8, maka harusnya semuanya 1 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang Ocil Mega kita buat juga hal yang sama, kita buat 1011010 ya, kemudian 101010110 begitu ya. Kita ketikkan 2, ini adalah nomor ID slave Ocil Mega, kemudian kita beri kode fungsi 1 untuk membaca data, alamat awalnya 0, kemudian diikuti dengan jumlah data 16, menghasilkan data koil 1010 dan seterusnya ya. Kemudian kalau kita tekan semua tombol, kita tekan semua tombol, oke, kita tekan semua tombol, harusnya semuanya 1, oke, kita tekan. Di sini terjadi keanehan di T12 dan U12. Ketika saya menekan tombol T12 ini harusnya U12 menyala. Ini saya masih belum tahu kenapa belum menyala, nanti coba akan saya perbaiki di video berikutnya. Kita sekarang ketikkan saja dulu perintah yang sama, yaitu 2,1,0,16, maka kita bisa melihat hasilnya harusnya 1 semua kecuali yang U12 ya. Di sini kalau saya mengubah U12 menggunakan penulisan data ini ya, menulis sebuah koil di slave 1, maka nanti akan menghasilkan U12 bisa menyala. Ini U12 itu menggunakan variabel B, variabel binary yang dimulai dari 128, maka untuk 12 posisi indeksnya 128 ditambah 11 ya, berarti 139 ya. Ini bisa saya nyalakan dengan menulis 2,5, 5 itu adalah kode fungsi untuk menulis koil, alamatnya adalah 139 ini adalah alamat B12, memori B12 yang saya paralelkan dengan T12 ya. Kemudian kita beri angka 1 untuk menyalakan. Kalau saya enter maka menyala gitu ya. Kalau saya matikan 2,5,139,0, ini bisa kita matikan juga dari sini ya. Kita sudah bisa membaca data semuanya. Kemudian kita ingin membaca input discrete ya. Kalau input discrete jelas karena semua tombol dalam kondisi ditekan, maka harusnya semuanya 1 ya. Kita coba di slave 1 Ocil Nano, kita bisa ketik 1,2, ini adalah pembacaan input discrete, kemudian kita beri 0, 8 ya, maka harusnya 1111 semua. Kemudian untuk Ocil Mega kita ketik 2, kemudian 2 juga untuk kode fungsinya, kemudian kita beri 0, kita beri 16, karena kita mau membaca 16 data sekaligus, maka ini semua 1 ya, kecuali di T12. Jadi T12 ini masih dianggap 0 ya. Berikutnya kita akan mencoba membaca input register. Input register ada di analog ini, input analog ini ada 4 potensio, 2 potensio ini untuk Ocil Nano dan 2 potensio berikutnya untuk Ocil Mega ya. Ini kita bisa atur dulu, saya mau mengatur ke 1023, berarti ini maksimum, yang ini ke 0 ya, yang potensio kedua ke 0. Kita bisa baca menggunakan perintah 1,4,0,2 ya. 4 ini kode fungsi untuk membaca input register, 0 ini adalah alamat awal dari input registernya, 2 ini adalah jumlah datanya. Kalau saya enter maka hasilnya 0,1023 ya. Oke. Menghasilkan 512 dan 1023. Berikutnya untuk yang output analog Ocil Mega kita bisa buat ini 0 ya, dan yang ini adalah 1023 ya. Jadi kalau saya ketikkan 2, maaf ini kalau sudah salah ketik kita harus enter karena tidak akan terbaca ya. Jadi 2,4,0,2 ya, maka menghasilkan 0 dan 1023 ya, seperti itu, 0,1023. Kemudian kalau ini saya pindah ke sini ke 512, kemudian ini bisa buat saja ke 512 juga, kita bisa lihat hasilnya adalah 512 ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah bisa membaca input register atau input analog. Berikutnya kita ingin membaca holding register.
ya. Holding register di sini itu kita hubungkan dengan motor ya, supaya motornya ini bekerja kita harus memberi angka 1000. Kalau saat ini kita baca semuanya angka adalah 0 ya. Ini coba saya tunjukkan, membaca holding register di slave 1 itu adalah 1,4,0,1. Oh maaf, ini register ya. Holding register itu 1,3,0,1, maka ini holding register di slave 1 sejumlah 1 buah ya, ini 0. Saya mau menyalakan motor ini berarti saya harus memberi angka 1000 ya, karena di PWM untuk Ocil Nano ini memiliki resolusi dari 0 sampai 1000 ya, persentase duty cycle-nya. Oke, kita coba memerintahkan untuk menyala. Kita beri angka 6 untuk holding register ya, kita beri angka 1000 ya. Jadi ini nanti motornya akan berputar. Ini motornya berputar sekarang ya dengan kecepatan maksimum. Kemudian kita bisa baca nilai holding registernya 1,3,0,1, maka akan menghasilkan angka 1000 ya, seperti itu. Kemudian saya mau menyalakan juga motor yang di Ocil Mega, maka saya bisa mengetikkan 2,6,0,1000 ya. Maka ini juga menghasilkan kecepatan maksimum. Kalau mau kecepatannya setengah, kita bisa menuliskan 2,6. Ini saya buat di motor kedua. Ini berarti alamatnya 1, saya beri 500 ya, seperti itu. Saya enter, maka ini menyala dengan lebih pelan ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kenapa berputar berlawanan, karena positif negatifnya berbeda ya. Jadi di sini saya membuat in 3 itu positif, in 4 itu adalah groundnya, sedangkan yang motor yang pertama groundnya di in 1 dan in 2 di positif ya, jadi putarannya terbalik. Oke, supaya ini lebih cepat putarannya kita bisa buat maksimum 2,6,1,1000 ya, maka nilai kecepatannya akan maksimum. Kalau mau lebih lambat lagi 2,6,1,200 ya, ini jadi lambat. Kalau mau berhenti 2,6,1,0 ya, kita bisa hentikan. Begitu juga untuk yang motor pertama, kita buat 0,0, ini bisa mematikan motor. Kemudian untuk motor di slave 1 kita juga bisa matikan seperti ini, 0 ya. Oke, itu teman-teman simulasi menggunakan serial monitor. Kita bisa melakukan pembacaan data dan juga penulisan data ke holding register. Atas perhatiannya, terima kasih.